Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam tutorial menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen tugas. Ya, seperti yang Anda lihat di sini, ini kelas saya. Di sini sudah ada stream ya, ada forumnya. Kemudian juga ada tugas kelas ya. Tugas kelas ini bisa macam-macam. Anda bisa menyertakan file atau hanya eh, pertanyaan saja yang berupa kuis. Ini ada beberapa tugas. Nah, di sini juga bisa dikomentari oleh mahasiswa. Di sisi sebelah kiri itu ada deadline tugas yang kita berikan. Kebetulan ini eh, saya memberikan tugas untuk hari Senin ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini tugas-tugasnya. Di sini ada deadline-nya atau tenggatnya. Ini untuk hari Senin tanggal 30 Maret. Jadi mahasiswa nanti yang terlambat mengirimkan tugas melebihi tanggal dan jam ini, maka dia akan ditandai bahwa dia telat mengumpulkan tugas. Bagaimana cara membuat tugas baru? Nah, kita akan praktekkan, kita bikin tugas ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya akan menjelaskan bagaimana memberikan tugas ya. Tugas ini Anda bisa ketikkan judulnya ya. Kalau tugasnya itu berupa file, nanti bisa tambahkan file. Ini judulnya, kita bisa berikan petunjuknya di sini. Nah, eh, anggap misalnya petunjuknya seperti ini, ada judul tugas mencari referensi internasional ya. Nah, carilah minimal, ini petunjuknya. Carilah minimal 10 referensi berupa jurnal internasional yang berkaitan dengan rencana penelitian Anda, kemudian ringkas atau rangkum 10 jurnal tersebut dan diuraikan dalam file Microsoft Word, kemudian submit ke Google Classroom. Artinya nanti akan disubmit ke sini. Nah, di sebelah kiri itu ada eh, yang harus kita atur. Pertama, poinnya kita mau berapa ya. Di sini defaultnya 100. Kemudian
ada tenggat. Tenggat itu maksudnya deadline. Anda bisa tentukan di sini deadline-nya kapan. Misalnya hari eh, Senin tanggal 30 Maret. Anda juga bisa tambahkan jamnya. Misalnya jam 12 terakhir misalnya. Nah, kemudian Anda klik begini. Ini sudah Anda bisa masukkan topiknya, masuk ke topik tugas misalnya, atau tanpa topik pun tidak ada masalah. Kemudian Anda tinggal klik tugaskan, ya. Maka secara otomatis tugas ini akan disampaikan ke mahasiswa. Mahasiswa yang mengambil kelas ini akan mendapatkan notifikasi bahwa di sini ada tugas. Ya. Cara ngoreksinya bagaimana? Ya. Mohon maaf sebelumnya tugas yang ini saya hapus dulu karena kelas ini masih berlangsung, nanti mahasiswa saya eh, kebingungan kenapa ada tugas seperti ini. Ini hanya untuk kepentingan tutorial saja. Tugas ini saya hapus. Saya akan contohkan di tugas saya yang sudah selesai bagaimana cara mengoreksinya. Kemudian bagaimana cara mengoreksinya? Ya, kita gunakan tugas di kelas saya yang sudah ada sebelumnya. Kebetulan sebelumnya saya memberikan tugas ini, ya, tugas literatur review. Nah, di sini ini adalah tugas-tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa saya, ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kebetulan tugas ini sudah saya nilai, jadi ada 45 orang yang sudah saya nilai dan 2 orang dia tidak mengerjakan, ya. Nah, bagaimana cara mengkoreksinya? Jadi kalau dari awal itu biasanya ini masih kosong. Ini kan sudah ada nilainya 65, 90 dan seterusnya. Biasanya ini masih kosong, ya. Kita tinggal klik misalnya di mana yang mau dikoreksi, ya. Nah, kebetulan tugas ini melampirkan file, ya. Jadi saya bisa kasih komentar di sini. Misalnya tidak sesuai dengan instruksi tugas dan terlambat mengumpulkan, ya. Ini bisa kita lihat historinya. Nah, dia diserahkan terlambat atau dia terlambat mengumpulkan. Nah, di sini terlambat sampai dengan 9 Maret jam 12 lewat 10 menit. Jadi dia terlambat sekitar 10 menit. Nah, cara mengoreksinya kita tinggal buka, ya. Maka nanti akan dibuka seperti ini. Ini cara mengoreksinya. Nah, seperti ini. Dia akan dibuka dengan slide-nya. Kita bisa memberikan nilainya di sini, ya. Ini sebelumnya kosong. Jadi kalau awal itu seperti ini. Kemudian kita berikan nilai 60, ya. Kita bisa menambahkan komentar di sini tentang tugasnya. Oh, ini misalnya seperti yang saya komentari tidak sesuai dengan instruksi. Nah, ini bisa kita tinggal posting. Karena ini sudah dikembalikan, maka dia tidak aktif lagi. Sudah saya nilai. Nanti setelah Anda memberikan nilai, di sini Anda bisa kembalikan, ya. Klik kembalikan. Itu artinya kita mengembalikan koreksian ini kepada mahasiswa. Itu cara ngoreksinya. Nah, di sini ada banyak yang sudah saya koreksi. Bagaimana cara mengambil nilainya? Ini kan sudah ada nilainya, ya. Kita bisa klik di sini. Ini Anda tombol setting seperti ini. Anda bisa
mendownload semua nilainya dalam bentuk CSV, ya, atau download nilai ini sebagai CSV. Kalau semua itu berarti semua keseluruhan, atau salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu seperti Excel, ya. Kita coba dengan yang ini, salin semua nilai ke spreadsheet, maka nanti akan membuka Google Doc spreadsheet dan menampilkan nilai-nilai dari mahasiswa. Nah, seperti ini. Ya, di sini jelas namanya, NIM-nya, ya, kemudian nilai-nilainya. Nah, ini misal ini nilai kuliah pertama dan nilai tugas pertama dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk mengambil nilainya sangat mudah sekali, atau bisa Anda langsung download, ya. Kalau Anda download nantinya seperti ini. Nah, ini sudah terdownload, Anda bisa membukanya di Microsoft Excel. Seperti ini, ya. Karena ini formatnya CSV. Saran saya dibuka di Google Spreadsheet saja. Ya, seperti tadi contoh saya di awal. Itu cara mengoreksi tugas, ya. Mungkin cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.